Jangan, ayah. Kuli miskin berani-beraninya deketin anak gua. Gak tahu diri lu, goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria muda yang menjadi agen intelijen negara menyamar menjadi seorang kuli bangunan di proyek rumah sakit elit demi menyelidiki kasus besar. Selama berminggu-minggu, ia bekerja di bawah terik matahari, memanggul semen, mengaduk pasir, dan menjalani hari-hari sebagai buruh kasar. Tak satu pun orang curiga bahwa pria lusuh itu sejatinya adalah agen senior yang memimpin sebuah operasi rahasia. Hingga takdir membawanya bertemu dengan seorang perawat muda berhati lembut. Gadis itu tak tahu siapa sebenarnya pria yang sering menyapanya dengan senyum tulus. Tapi dari cinta yang tumbuh itulah segalanya berubah. Suatu hari saat sedang bekerja di proyek tersebut, pria itu dipanggil oleh orang tua si gadis. Bukan untuk disambut, melainkan untuk dihina, dicaci, dan direndahkan di hadapan banyak orang. Ayah gadis itu menyiramnya dengan cairan semen. Sementara ibunya menunjuk-nunjuk wajahnya sambil berteriak, "Dasar kuli miskin tak tahu diri." Harga dirinya diinjak, kehormatannya diludahi. Padahal orang tua si gadis itu tak tahu. Di balik pakaian kumal dan topi lusuh itu, pria itu membawa tugas besar dari negara. Saat dihina dan direndahkan, ia memilih diam, menahan diri, dan membiarkan dirinya direndahkan. Semua demi menjaga penyamarannya. Hingga pada suatu hari, saat semua kebenaran terungkap, kedua orang tua gadis tersebut yang sebelumnya menghina, tiba-tiba langsung menangis dan memohon ampun di depannya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Debu-debu beterbangan di udara panas itu. Bunyi palu menghantam paku bersahut-sahutan dengan suara mesin molen yang berputar tanpa henti. Di antara hiruk-pikuk proyek bangunan di pinggiran kota itu, seorang lelaki tampak sibuk mengangkat sak semen. Keringat membasahi kaos abu-abunya yang sudah memudar warnanya. Dialah Raka, lelaki muda dengan tubuh tegap namun berpakaian lusuh. Tak seorang pun di proyek itu tahu bahwa di balik wajah lelah dan tangan kasar yang memikul batu, tersembunyi rahasia besar. Raka bukanlah sekadar kuli bangunan. Ia adalah agen intelijen senior. Ditugaskan untuk menyamar demi menyelidiki aliran dana mencurigakan yang masuk ke proyek pembangunan rumah sakit milik keluarga elit. Sudah hampir 2 bulan Raka hidup dalam penyamaran. Ia tidur di barak sempit bersama kuli lain, makan seadanya dari warung kaki lima, dan membaur dengan kerasnya hidup buruh bangunan. Meski begitu, Raka tetap tenang. Ia tahu, tugas ini penting. Ada sesuatu yang janggal di balik pembangunan rumah sakit mewah ini. Laporan menyebutkan adanya indikasi pencucian uang besar-besaran, dan nama keluarga Pak Surya, pemilik proyek, berada di tengah pusaran itu. Namun, satu hal yang tidak ia perhitungkan dalam misinya. Rani. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja. Saat itu, Raka sedang mengangkat sak semen di halaman belakang proyek. Di sana pula, Rani turun dari mobil putihnya, mengenakan seragam perawat. Ia membawa tas obat-obatan untuk pemeriksaan rutin para pekerja proyek. Rani, anak dari Pak Surya, memang dikenal sering melakukan kegiatan sosial dari rumah sakit tempatnya bekerja. Ketika mata mereka bertemu, dunia seolah berhenti sejenak. Rani menatap Raka dengan penasaran. Bukan karena pakaiannya lusuh, tapi karena sorot mata lelaki itu berbeda. Tidak seperti kuli-kuli lainnya yang kerap menggoda atau menunduk malu, Raka justru tenang, sopan, dan penuh wibawa. "Mas, boleh saya periksa lukanya?" tanya Rani suatu siang.
melihat luka kecil di lengan Raka akibat tergores seng. Raka menunduk sopan. Tidak apa-apa, Mbak. Luka kecil saja. Tetap harus dibersihkan. Saya bawa antiseptik, ucap Rani sambil mengambil kapas. Sejak saat itu, percakapan kecil mereka mulai sering terjadi. Dari hanya sekadar menanyakan kabar, hingga diam-diam saling memperhatikan. Meski Raka berusaha menjaga jarak, hatinya tak bisa bohong. Ada sesuatu dari Rani yang membuatnya luluh. Kelembutannya, ketulusannya, berbeda dari wanita kebanyakan. Tapi dunia mereka terlalu jauh. Rani adalah putri dari keluarga terpandang, sedang dirinya hanya seorang kuli miskin. Setidaknya itulah yang dilihat semua orang. Suatu hari, saat Raka sedang mencampur adukan semen, suara langkah sepatu terdengar tergesa-gesa dari arah belakangnya. Rani datang lagi, membawa makanan dalam kotak styrofoam. Ini buat Mas Raka. Saya bawa dari rumah, katanya pelan. Raka menoleh cepat. Ia melihat Rani tersenyum malu. Maaf, saya jadi lancang ya. Tapi saya benar-benar khawatir. Raka diam. Ia bingung harus berkata apa. Hatinya senang, tapi pikirannya penuh konflik. Ia bukan sekadar kuli, dan hubungan ini bisa membahayakan penyamarannya. Tapi melihat wajah Rani yang begitu tulus, ia tak kuasa menolak. Hari berganti hari, hubungan mereka semakin dekat. Rani selalu mencari cara untuk bisa bertemu, meski hanya 5 menit. Ia tak peduli dengan status Raka, atau bagaimana penampilan lelaki itu. Baginya, Raka adalah sosok yang jujur, kuat, dan baik hati. Namun apa yang Rani rasakan tak sejalan dengan apa yang dirasakan orang tuanya. Suatu pagi, saat Rani tengah tertawa kecil bersama Raka di dekat tumpukan batu bata, Pak Surya dan Bu Ayu datang tanpa diduga. Tatapan mereka tajam, seolah membakar udara. Apa yang kamu lakukan, Rani? Tanya Pak Surya dengan nada dingin. Rani menoleh panik. Ayah, ini Mas Raka, dia teman saya. Teman? Dengan kuli bangunan? Suara Bu Ayu meninggi, penuh cemooh. Anak perempuan dari keluarga Surya Wibawa, pacaran sama buruh proyek. Kamu sadar gak diri Rani? Rani menggigit bibir. Air matanya mulai menggenang. Ia mencoba berdiri tegak. Mas Raka orang baik mah. Ayah. Namun Pak Surya sudah melangkah maju, mendekati Raka dengan amarah yang tak terbendung. Beraninya kau deketin anak gua. Dasar gak tahu diri, bentaknya. Raka tetap diam. Ia tahu ini bisa terjadi. Ia tahu perannya bukan untuk melawan saat ini. Namun yang terjadi beberapa detik kemudian sungguh di luar dugaan. Pak Surya meraih ember oranye berisi adukan semen cair dari lantai. Lalu tanpa banyak bicara, disiramkannya tepat ke kepala Raka. Semen itu mengalir perlahan di wajah dan tubuh Raka. Basah, berat, dingin. Tapi Raka tetap berdiri. Ia tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya memejamkan mata, menahan luka yang jauh lebih perih dari rasa sakit fisik. Rani menjerit. Ayah, berhenti! Bu Ayu menarik tangan Rani menjauh. Kau sudah membuat malu keluarga ini. Dan hari itu, seluruh pekerja proyek menyaksikan bagaimana seorang lelaki lusuh dihina, dipermalukan, dan direndahkan, tanpa membela diri sedikit pun. Mereka tidak tahu, belum tahu, bahwa pria itu bukan sekadar kuli bangunan, bahwa pria yang mereka hina adalah seseorang yang lebih dari sekadar yang terlihat. Hari itu, panas matahari terasa lebih menusuk dari biasanya. Debu proyek yang berterbangan bercampur dengan aroma semen yang masih basah di tubuh Raka. Lelaki itu tetap berdiri di tempatnya, dengan wajah penuh adukan semen yang sudah mulai mengering di kulit. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Hanya diam, mata tertutup, rahangnya mengeras. Di kejauhan, para pekerja hanya bisa memandangi dengan tatapan campur aduk antara iba dan takut. Tak satu pun dari mereka berani mendekat. Mereka tahu siapa Pak Surya, pemilik proyek, pria berkuasa. Dan yang baru saja ia lakukan adalah bentuk paling keji dari penghinaan terhadap seorang pria yang tak punya apa-apa. Rani terus meronta. Air matanya membasahi pipi.
Ia berusaha lepas dari genggaman tangan Bu Ayu, namun cengkeraman ibunya terlalu kuat. "Ibu, lepaskan. Aku mohon. Dia bukan orang jahat," teriak Rani sambil meraih ke arah Raka yang masih berdiri kaku. "Cukup, Rani," suara Bu Ayu begitu tajam. "Kamu sudah mempermalukan keluarga. Lihat apa yang kamu lakukan. Dekat dengan kuli seperti itu, apa kamu kehilangan akal sehatmu?" Namun Rani tetap meronta, hingga akhirnya lepas dan berlari ke arah Raka. Raka membuka mata perlahan. Tatapannya kosong, namun tetap teduh. Ia menunduk menahan luka. Bukan luka karena disiram, tapi karena wanita yang ia cintai harus melihat semua ini. "Maafkan aku, Mas," bisik Rani sambil mencoba membersihkan sisa semen di wajah Raka dengan tangannya yang gemetar. Aku gak sangka ayah bakal sekejam ini." Raka menggeleng pelan. "Jangan, Rani, jangan lawan orang tuamu karena aku. Tapi Mas dipermalukan, dan aku gak bisa terima itu." Raka menatapnya, kali ini dengan senyum kecil yang menyakitkan. "Aku bukan siapa-siapa. Apa yang mereka lakukan, wajar saja. Mereka berusaha lindungi kamu." Rani menggeleng. "Enggak, Mas. Itu bukan perlindungan. Itu penghinaan." Tiba-tiba Pak Surya kembali melangkah maju dengan wajah merah padam. "Rani, kalau kamu gak mau malu, ayo pulang sekarang juga." "Aku gak mau." "Ya," balas Rani dengan suara serak. "Aku gak peduli dia kuli atau bukan. Mas Raka orang baik." Tepat saat itu, Bu Ayu maju dan menampar pipi Rani dengan keras. Suara tamparan itu memecah keheningan. Rani tersungkur di tanah, air matanya bercucuran. Raka refleks ingin menghampiri, namun ia menahan diri. Ia tahu, satu langkah yang salah bisa membahayakan segalanya. Penyamarannya, misinya, dan bahkan Rani. Bu Ayu berdiri di hadapan putrinya dengan wajah penuh amarah. "Kamu bukan anakku lagi kalau kamu tetap bersama dia." Rani tak menjawab. Ia hanya menangis, di tanah berdebu, di tengah kehancuran harga diri seorang pria yang ia cintai. Setelah kejadian itu, semuanya berubah. Hari-hari Raka di proyek tak lagi sama. Ia kembali bekerja seperti biasa, namun tak lagi bisa menyembunyikan luka batinnya. Para pekerja mulai menjauhi dirinya, takut jika kedekatan mereka bisa menimbulkan masalah. Tapi ia tak peduli. Ia datang ke sana bukan untuk diterima. Ia datang karena tugas, dan sekarang ia harus menyelesaikannya. Sementara itu, Rani dikurung di rumah. Handphones-nya disita, mobilnya ditarik. Pak Surya bahkan mengirim Rani ke rumah bibinya di luar kota untuk sementara, agar jauh dari Raka. Tapi Rani tak pernah berhenti berusaha. Diam-diam ia menulis surat dan menitipkannya lewat salah satu perawat rumah sakit yang masih bersimpati padanya. Surat itu akhirnya sampai ke tangan Raka. Isinya singkat, namun penuh luka. "Mas Raka, jika suatu hari Mas pergi dari sini, aku harap itu bukan karena Mas menyerah. Tapi karena Mas tahu, aku tetap akan menunggu. Aku percaya, kebenaran akan datang. Dan aku percaya, Mas bukan orang biasa." Raka meremas kertas itu, menggenggamnya erat hingga nyaris robek. Malam itu, ia duduk di atas seng proyek, menatap langit malam Jakarta yang berasap. Ia bicara pada dirinya sendiri dalam hati. "Aku datang ke sini untuk tugas. Tapi sekarang semuanya jadi lebih rumit. Rani, kamu membuat semuanya terasa terlalu nyata." Ia tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Ia harus bertindak. Namun ia juga tahu, jika ia mengungkapkan siapa dirinya sekarang, semuanya bisa hancur, misi bisa gagal. Dan orang-orang di balik proyek ini akan kabur sebelum bukti cukup kuat. Ia harus menahan, ia harus bertahan, meski hatinya robek, meski cintanya dirampas secara paksa. Esok harinya, Raka kembali bekerja. Namun kali ini berbeda. Di balik tatapan kosongnya, matanya menyimpan tekad baru. Ia akan menyelesaikan semuanya. Dan saat waktunya tiba, ia akan berdiri di hadapan Pak Surya dan Bu Ayu. Bukan sebagai kuli miskin, tapi sebagai pria yang pantas mendapatkan putri mereka. Namun sebelum itu terjadi, ada satu hal yang harus ia lakukan.
membongkar siapa dalang di balik pencucian uang proyek rumah sakit itu. Dan misi itu baru saja dimulai. Suara mesin bor menggelegar di sela riuhnya proyek pagi itu. Tapi di kepala Raka hanya satu suara yang bergema, suara hati yang tak tenang. Sudah 3 hari sejak insiden penyiraman semen, dan sejak Rani diasingkan dari kehidupannya. Namun Raka tidak boleh larut. Ia harus melanjutkan tugasnya, menyusup lebih dalam, menemukan jalur aliran dana mencurigakan yang mengalir ke proyek rumah sakit mewah ini. Di saat para pekerja sibuk memasang tiang besi, Raka menyelinap ke bagian belakang gudang material. Disitulah ia bertemu kembali dengan seseorang yang sangat ia andalkan dalam misi penyamarannya. Pak Yudi, seorang mandor tua yang ternyata juga bagian dari jaringan Intel. Pak Yudi membuka catatan proyek yang terlihat biasa saja. Namun di dalamnya tersembunyi dokumen fotokopi tanda tangan yang mencurigakan, serta nota pembelian material dengan harga fantastis yang tidak masuk akal. "Lihat ini Raka," bisik Pak Yudi sambil menunjukkan satu halaman. Material jenis ini cuma dibeli 2 truk, tapi di laporan dicatat 20. Sisanya. Ia mendengus pelan. Pasti sudah dialihkan ke proyek fiktif atau masuk ke kantong seseorang. Raka mengangguk pelan. Dan semua itu terjadi atas nama Yayasan Keluarga Surya. Benar, tapi belum tentu Pak Surya tahu. Ada nama lain yang lebih aktif urus laporan. Keponakan istrinya, namanya Fikri. Raka mencatat nama itu dalam ingatan. Fikri, seorang pengusaha muda yang dikenal sering keluar masuk proyek keluarga besar. Namun menyelidiki Fikri tidak mudah. Ia jarang muncul di lokasi. Tapi Raka tahu, setiap Senin malam, Fikri selalu datang untuk mengambil laporan keuangan dan menyerahkannya kepada orang luar, seseorang dari kantor pengembang. Dan malam Senin itu, Raka bersiap. Ia menunggu dalam gelap di balik tumpukan besi tua di gudang logistik proyek. Ia memasang alat perekam suara di bawah meja, serta kamera kecil tersembunyi di sudut plafon. Semuanya ia lakukan dengan tenang, meski di luar langit mulai menggelap dan awan mendung menggantung rendah. Pukul 9 malam, mobil hitam mewah berhenti di depan proyek. Seorang lelaki muda turun dengan jas rapi dan rambut klimis. Dari saku jasnya, ia mengeluarkan map tebal yang kemudian diserahkan kepada seorang pria paruh baya berbadan kekar. "Aman semua?" tanya si pria kekar. "Lancar. Yang penting laporan jangan sampai bocor ke siapapun, apalagi orang tua si Rani. Mereka nggak tahu apa-apa soal pengalian dana ini. Tenang. Yang penting bagian saya masuk terus tiap bulan." "Udah pasti bro." Percakapan singkat itu berhasil direkam dengan jelas. Keesokan harinya, Raka mengirimkan data itu melalui saluran rahasia ke pusat intelijen. Namun ia juga sadar, waktu untuk menyelesaikan penyamarannya semakin sempit. Pihak atasannya meminta satu bukti final berupa transfer dana tunai yang akan dilakukan malam Sabtu di lokasi parkir belakang rumah sakit. Tapi di tengah semua rencana itu, satu kabar membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Rani masuk rumah sakit. Ia pingsan karena stres berat dan tekanan dari keluarganya. Ibunya memaksa Rani untuk segera dijodohkan dengan pria dari keluarga konglomerat. Sejak ditarik dari proyek, Rani terus menolak makan, terus menangis di kamar, hingga akhirnya kolaps. Pak Yudi yang membocorkan kabar itu dengan wajah serius. "Kau harus segera tentukan, Ra. Kau bisa selesaikan ini dengan cepat, atau kau kehilangan dia." Raka tak menjawab. Ia hanya menatap langit dengan wajah yang kusut. Malam itu, Raka memutuskan sesuatu yang besar. Ia pergi ke rumah sakit tempat Rani dirawat. Dengan jaket lusuh dan topi hitam menutupi wajah, ia menyusup melalui lorong belakang tempat ambulans parkir. Ia tahu jalan pintas, dan ia tahu jadwal jaga perawat. Dengan hati-hati, ia masuk ke ruang rawat VIP di lantai 3. Di sana, Rani terbaring lemah dengan infus di tangan. Matanya tertutup, napasnya pelan. Wajahnya pucat,
tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Raka duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Rani perlahan. Aku di sini, Rani. Maafkan aku karena harus diam, karena harus menyembunyikan semua ini. Matanya memerah, namun ia tahan. Tiba-tiba, Rani membuka matanya perlahan. Tatapannya kabur, namun masih bisa mengenali wajah itu. Mas, Raka, maaf. Aku gagal jaga kamu, bisik Raka sambil menunduk. Rani tersenyum lemah. Aku tahu Mas bukan orang biasa. Dari dulu aku tahu. Tapi aku gak peduli siapa Mas. Aku cuma mau Mas ada di sini. Raka memeluk tangan Rani lebih erat. Namun tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Raka cepat berdiri dan bersembunyi di balik tirai, tepat sebelum Bu Ayu masuk dengan wajah panik. Astagfirullah, Rani. Kenapa kamu begini sih, Nak? Rani tak menjawab. Hanya memalingkan wajahnya perlahan ke jendela. Raka tahu waktunya hampir habis. Jika ia ingin menyelamatkan Rani, keluarganya, dan menyelesaikan tugasnya, maka malam Sabtu itu harus jadi akhir dari segalanya. Dan ia harus siap untuk mengungkap siapa dirinya. Meski seluruh dunia akan berubah setelahnya. Hujan turun deras malam itu, mengguyur halaman belakang rumah sakit yang gelap dan lengang. Di balik pepohonan kecil yang tumbuh di tepi tembok, seorang lelaki berdiri mengenakan mantel hujan lusuh. Wajahnya nyaris tak terlihat oleh kamera pengawas. Ia bukan sekadar menunggu, ia bersiap. Itulah malam penentuan. Malam yang bisa mengakhiri segalanya. Penyamaran, penyelidikan, dan luka yang terus ia pendam. Malam itu, Raka akan menangkap tangan para pelaku yang selama ini mengalirkan dana gelap ke proyek rumah sakit milik keluarga Pak Surya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sesuai rencana yang ia susun bersama Pak Yudi, mobil yang membawa Fikri dan 2 pria dari pengembang proyek akan masuk dari jalur belakang. Di dalam mobil, menurut laporan, terdapat tas besar berisi dokumen transaksi dan sebagian uang tunai. Semua itu cukup untuk menjatuhkan mereka. Dan benar saja. Tak lama kemudian, lampu mobil menyala dari kejauhan, pelan-pelan masuk ke area parkir belakang. Raka memantau dari balik semak. Headset kecil di telinganya terhubung ke pusat. Ia berbicara pelan, memberi kode. Target masuk. Siaga 1. Rekam visual mulai. Mobil berhenti. Fikri turun dengan jas abu-abu dan payung hitam. Di tangan kanannya, sebuah tas jinjing hitam. 2 pria lainnya ikut keluar. Mereka saling memberi isyarat, lalu membuka bagasi belakang. Di sana, 2 koper besar diturunkan. Uang dan dokumen. Namun sebelum transaksi itu terjadi, Raka muncul dari bayang-bayang. Langkahnya tegas. Meski bajunya basah kuyup, tubuhnya berdiri dengan wibawa. Hujan turun lebat, namun suara Raka terdengar jelas di antara gemuruh malam. Berhenti di tempat. Fikri terkejut. Siapa lu? Mau apa? Raka mendekat, membuka topi dan mantelnya. Di balik jaketnya yang kusam, terlihat kartu identitas intelijen negara yang ia sodorkan di hadapan mereka. Nama saya Raka, agen khusus. Kalian semua ditangkap atas tuduhan pencucian uang, penggelapan, dan penyalahgunaan dana proyek rumah sakit. Fikri melangkah mundur. Salah satu pria mengeluarkan senjata, namun seketika lampu sorot menyala dari 4 arah. Dari balik bayang, belasan anggota tim khusus muncul dengan senjata lengkap. Mereka mengepung dengan cepat, dan semua yang terlibat langsung dibekuk. Raka tidak bergerak. Ia menatap Fikri yang diborgol sambil menunduk ketakutan. Semua ini akan dibayar mahal, termasuk luka yang kau tinggalkan di hidup orang-orang yang tak bersalah. Dalam hitungan menit, semua pelaku diamankan. Dokumen, uang, dan bukti lengkap dibawa ke pusat, dan penyamaran Raka resmi berakhir. Namun tugas paling berat belum selesai. Keesokan harinya, seluruh media memberitakan tentang penangkapan sindikat korupsi pembangunan rumah sakit elit. Nama Fikri dan beberapa orang dekat keluarga Pak Surya terpampang jelas. Namun yang mengejutkan publik adalah pengungkapan identitas Raka. Foto dirinya lengkap dengan keterangan
Letnan 1 Raka Ardiansyah, agen intelijen negara. Kabar itu sampai ke telinga Pak Surya dan Bu Ayu. Di ruang keluarga yang hening, Pak Surya duduk terpaku menatap layar televisi. Tangannya bergetar memegang remote. Sementara Bu Ayu hanya bisa menutup mulutnya dengan syal, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Itu dia. Suara Bu Ayu pelan, gemetar. Yang kita siram semen, yang kita hina. Pak Surya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Napasnya berat, dadanya sesak. Pandangannya kosong menembus layar yang kini menampilkan wajah Raka berdiri di antara tumpukan barang bukti, dengan raut wajah yang tidak marah. Hanya tenang. Sore itu, Raka datang ke rumah besar milik keluarga Surya. Ia tidak membawa seragam, tidak pula membawa pasukan. Hanya dirinya sendiri, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, berdiri di depan pagar rumah yang dulu mempermalukannya. Pembantu rumah yang melihatnya tercekat. Namun Raka hanya tersenyum dan berkata, "Tolong sampaikan, saya hanya ingin bicara." Sebentar saja. Pak Surya dan Bu Ayu menyambut dengan raut yang tak bisa disembunyikan. Malu, takut, dan bersalah. Raka berdiri di ruang tamu yang dulu menolaknya. "Maaf saya datang tanpa undangan. Tapi ada hal yang harus saya sampaikan," ucap Raka tenang. "Saya tidak datang untuk menuntut. Saya tidak ingin kalian malu. Tapi saya ingin jujur tentang siapa saya. Dan tentang perasaan saya kepada Rani." Bu Ayu mulai menangis. Pak Surya menunduk dalam. Tak satu pun bisa berkata-kata. Raka melanjutkan, "Apa yang kalian lakukan kepada saya sakit, tapi saya mengerti. Sebagai orang tua, kalian hanya ingin yang terbaik untuk anak kalian. Tapi Rani, dia melihat saya bukan dari penampilan. Dia melihat saya sebagai manusia. Itu yang buat saya bertahan selama ini." Pak Surya akhirnya bersuara. Pelan nyaris bergetar. "Saya minta maaf Raka. Saya tidak tahu. Kami terlalu sombong." Raka mengangguk. "Saya sudah memaafkan. Tapi jika kalian masih tidak mengizinkan saya bersama Rani, saya akan pergi. Tanpa dendam. Tanpa benci." Tiba-tiba, dari balik pintu, suara langkah pelan terdengar. Rani muncul, mengenakan gamis putih dan kerudung lembut. Wajahnya pucat, tapi senyumnya hangat. Ia sudah tahu. Ia sudah melihat semuanya dari televisi. Dan ia tahu, hatinya tidak salah. "Ayah, Ibu," suaranya gemetar. "Jika kalian izinkan, aku ingin tetap bersama Mas Raka." Pak Surya memejamkan mata. Perlahan, ia berdiri dan melangkah ke arah Raka. Dan untuk pertama kalinya, pria yang dulu menyiramkan semen ke kepalanya, kini meraih tangan Raka dan menggenggamnya erat. "Saya titip anak saya, Raka, Henning." Tapi air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Dan dunia seakan memutar ulang waktu. Bukan untuk mengubah masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa depan yang baru dimulai. Mentari pagi menyibak kabut tipis yang menyelimuti perbukitan kecil di sisi selatan kota. Di tengah hamparan pohon pinus yang berjajar rapi, berdiri sebuah rumah sederhana bergaya semi klasik. Dikelilingi taman kecil dengan aroma bunga melati yang menyegarkan udara. Suasana damai dan hangat itu menjadi saksi dari satu hari yang tak akan pernah dilupakan dalam hidup Raka dan Rani. Setelah semua luka, semua air mata, dan segala pengorbanan yang terjadi, hari itu akhirnya tiba. Hari di mana Rani, gadis yang dahulu menangis karena dicemooh keluarganya sendiri, kini berdiri di depan kaca dengan senyum mengembang, mengenakan kebaya putih gading lembut dan kerudung polos tanpa perhiasan mencolok. Ia terlihat sederhana, namun begitu anggun. Di balik keteduhan matanya, ada cahaya baru yang menyala, kebahagiaan yang tulus. Di ruangan sebelah, Raka mengenakan beskap abu muda dengan kain batik motif parang menghiasi pinggangnya. Ia berdiri tenang, wajahnya teduh seperti biasa. Namun kali ini tak ada lagi debu bangunan di tubuhnya. Tak ada lagi adukan semen yang mengering di kulitnya.
Yang ada hanya ketulusan seorang pria yang telah berjuang, tak hanya demi tugas negara, tapi demi cinta. Pak Surya duduk di kursi paling depan. Tangannya gemetar saat memegang map kecil berisi akad pernikahan. Di sebelahnya, Bu Ayu sesekali menyeka air mata. Seminggu terakhir, mereka sibuk mempersiapkan acara ini. Tidak mewah, tidak berlebihan, tapi penuh makna. Semua pegawai rumah sakit dan beberapa warga sekitar hadir. Mereka tak bisa menahan haru saat tahu kisah cinta ini. Bagaimana seorang pria yang dulu mereka anggap kuli miskin, ternyata adalah pahlawan senyap negara. Dan kini ia menikahi gadis yang dulu ia jaga dari jauh dalam diam. Saat penghulu mengangkat tangan, seluruh ruangan menjadi hening. Raka Ardiansyah bin Hadi Wibowo, aku nikahkan engkau dengan Rani Surya Wibawa binti Surya Wibawa, dengan mas kawin berupa logam mulia 2 gram dan seperangkat alat salat, dibayar tunai. Raka menarik napas pelan, lalu dengan suara lantang ia menjawab, saya terima nikahnya. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Semua terdiam sesaat. Lalu serentak terdengar suara sah, diikuti gema takbir yang menggema pelan. Air mata Rani jatuh, air mata bahagia. Setelah akad, mereka berdua duduk berdampingan. Raka menggenggam tangan istrinya untuk pertama kali secara sah. Tidak ada yang mereka ucapkan, hanya tatapan yang dalam dan isyarat hati yang berkata, kita berhasil. Namun di balik kebahagiaan itu, masih tersisa ganjalan yang belum sepenuhnya sirna. Hubungan Raka dengan mertuanya. Meski Pak Surya telah meminta maaf dan memberikan restu, namun bayang-bayang masa lalu tak mudah dilupakan begitu saja. Masih ada jarak, masih ada segan, masih ada luka yang belum sepenuhnya pulih. Raka bisa merasakannya. Saat Pak Surya memberikan salam setelah akad, genggamannya hanya sebentar. Tatapannya masih kaku. Bu Ayu pun masih terlihat kaku saat memeluk Rani, tanpa menyentuh Raka sama sekali. Sore itu, di tengah acara syukuran sederhana di halaman belakang rumah, Raka duduk sendirian di dekat kolam ikan kecil. Ia memandangi air yang beriak, pikirannya melayang. Pak Surya menghampirinya pelan, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelah Raka, diam beberapa detik, lalu menyerahkan 1 cangkir. Kamu pasti merasa, kami belum sepenuhnya menerima ya, ucap Pak Surya akhirnya, pelan. Raka menoleh, lalu mengangguk pelan. Saya tidak menuntut apa-apa, Pak. Saya tahu, semua ini terlalu cepat. Saya bisa menunggu. Pak Surya tersenyum kecut. Bukan masalah waktu, Raka, tapi masalah ego. Ego kami sebagai orang tua. Waktu tahu kamu itu bukan sembarang orang, kami malu luar biasa. Tapi, di saat yang sama, rasa malu itu berubah jadi rasa bersalah yang susah dihapus. Ia menghela napas. Kamu tahu, sejak kecil saya didik Rani agar tidak sembarangan dalam memilih pasangan. Saya pikir uang dan status adalah segalanya. Tapi ternyata, dia justru lebih bijak dari saya. Dia pilih kamu, bukan karena pangkatmu, tapi karena hatimu. Raka tersenyum, menunduk. Saya juga belajar banyak dari Rani, Pak. Saya tidak akan sia-siakan dia. Pak Surya menepuk pundaknya pelan. Maafkan kami, Raka. Kami memang salah. Tapi kalau kamu mau, beri kami waktu untuk memperbaiki semuanya. Raka menatap Pak Surya. Kali ini lebih dalam, lebih hangat. Saya sudah memaafkan sejak lama, Pak. Saya hanya ingin kita semua bisa saling percaya. Dari kejauhan, Rani melihat mereka berdua berbicara. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Ia tahu, pernikahannya dengan Raka bukanlah akhir dari perjuangan, tapi awal dari kehidupan baru yang akan diwarnai harapan. Dan hari itu ditutup dengan senyum kecil dari Bu Ayu, yang untuk pertama kalinya menyodorkan sepiring kue ke tangan Raka. Mungkin masih canggung, tapi itu awal. Awal dari ikatan keluarga yang pernah hancur karena prasangka, tapi dibangun kembali atas dasar kebenaran, ketulusan, dan cinta yang tidak menyerah meski dihina. 3 minggu telah berlalu sejak pernikahan Raka dan Rani.
Rumah kecil yang mereka tinggali di pinggiran kota kini terasa hangat, bukan karena kemewahan, melainkan karena cinta yang tinggal di dalamnya. Rani setiap pagi menyiapkan sarapan sederhana, sementara Raka terbiasa merapikan taman kecil di depan rumah, menanam bunga-bunga yang ia beli di pasar pagi. Namun di balik kebahagiaan itu, masih ada luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, terutama dari pihak keluarga besar Surya Wibawa. Keluarga Pak Surya bukanlah keluarga kecil. Ia memiliki adik-adik, sepupu, dan kolega yang semuanya adalah orang-orang terpandang. Dan pernikahan Rani dengan pria yang dulunya dianggap kuli bangunan masih menjadi bisik-bisik tajam di antara mereka. Beberapa kerabat bahkan terang-terangan meremehkan Raka. Jangan sampai keluarga kita dikendalikan oleh orang luar yang pernah menyamar. Kita bahkan gak tahu siapa dia sebenarnya, ucap salah satu paman Rani dalam pertemuan keluarga. Rani mendengarnya. Wajahnya memerah, namun ia memilih diam. Ia tahu Raka bukan pria yang suka membela diri dengan kata-kata. Tapi sebagai istri, hatinya tak bisa tenang. Keesokan harinya, saat Raka pulang dari pelatihan internal di markas intelijen, Rani menyambutnya dengan wajah murung. "Ada apa?" tanya Raka sambil menggantung jaketnya. "Om Rashid dan Tante Rika, mereka bilang mas, itu cuma orang luar yang bawa masalah ke keluarga." Raka terdiam. Ia mendekat, duduk di sebelah Rani, lalu menggenggam tangannya. "Biarkan saja mereka bicara, Rani. Kita tidak bisa mengubah isi hati semua orang, tapi kita bisa jaga isi rumah ini tetap tenang." Rani menggeleng, tapi aku gak bisa terima. Mereka tidak tahu apa yang mas korbankan. Mereka tidak tahu bagaimana mas disiram semen di depan semua orang. Dan tetap diam. Demi aku, demi negara. Suara Rani pecah. Tangis yang sudah lama ia tahan akhirnya pecah di pelukan suaminya. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk istrinya erat, membiarkan air mata itu membasahi dadanya. Namun malam itu, setelah Rani tertidur, Raka duduk sendirian di teras. Pikirannya berkelana. Ia tahu, hidup dalam keluarga besar seperti Surya Wibawa bukan hal mudah. Ia pernah dihina, direndahkan, dan itu akan terus membekas di mata sebagian orang, tak peduli seberapa besar jasanya sekalipun. Di saat yang sama, sebuah panggilan masuk ke ponselnya dari nomor yang tidak dikenal. Ia angkat. "Letnan Raka, kami dari Satuan Koordinasi Investigasi Khusus. Ada perkembangan kasus Fikri. Kami butuh Anda kembali memberikan kesaksian akhir minggu ini." Raka mengangguk. "Baik, saya akan hadir." Panggilan itu membuat hatinya bergetar. Ia sudah menyelesaikan misinya, tapi nyatanya bayangan masa lalu belum sepenuhnya pergi. Fikri kini ditahan dan menunggu sidang. Namun banyak pihak yang masih mencoba membela namanya. Bahkan muncul isu bahwa Fikri hanyalah korban dari sistem, bukan pelaku utama. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk bertemu langsung dengan Pak Surya. Di kantor pusat Yayasan Rumah Sakit, Pak Surya sedang memeriksa laporan keuangan. Saat melihat Raka masuk, ia langsung berdiri menyambut. "Ada apa, Raka?" "Saya perlu bicara soal sidang Fikri minggu ini, Pak." Pak Surya menghela napas panjang. "Aku sudah dengar. Beberapa anggota keluarga datang kemari. Mereka ingin agar Fikri diberi keringanan hukuman. Mereka bilang, Fikri hanya pelaksana, bukan perencana." "Maaf, Pak," ucap Raka tenang. "Saya tidak bisa biarkan fakta dibelokkan. Saya saksi utama. Saya tahu persis bagaimana Fikri mengatur semuanya. Jika saya diam, saya khianati negara. Dan saya khianati prinsip saya." Pak Surya menatap menantunya itu dalam-dalam. Ada kebimbangan di matanya, tapi juga penghormatan yang tumbuh pelan. "Kamu benar, Raka. Kadang keluarga menjadi penghalang antara kita dan keadilan. Tapi kamu sudah cukup membuktikan siapa dirimu. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan." Raka mengangguk, lalu berdiri untuk pamit. Namun sebelum ia melangkah, Pak Surya memanggilnya kembali. "Raka." "Iya, Pak."
Aku mungkin belum sepenuhnya bisa memperlakukanmu seperti anak kandung. Tapi mulai sekarang, kamu punya tempat di keluarga ini. Aku janji akan berdiri di pihakmu. Apapun yang terjadi. Raka menunduk, mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan karena seragamnya, tapi karena siapa dirinya. Hari-hari berikutnya diisi dengan berbagai proses menjelang sidang. Wartawan mulai berdatangan. Beberapa artikel lama tentang Raka saat masih menyamar sebagai kuli mulai bermunculan di media sosial, lengkap dengan foto saat ia disiram semen oleh Pak Surya. Komentar publik beragam. Ada yang menghormati perjuangan Raka. Ada pula yang membuli masa lalunya. Rani sempat terguncang saat membaca komentar-komentar pedas itu. Tapi Raka selalu menenangkannya. Mereka hanya lihat dari layar, bukan dari hati. Tapi kamu, Rani, kamu selalu lihat aku dari dalam. Dan itu cukup. Cukup untuk membuat Rani kuat. Cukup untuk membuat Raka terus berjalan. Sidang akan digelar 3 hari lagi. Dan di sanalah Raka tahu masa lalunya akan kembali dibuka. Namun kali ini ia siap. Karena kini ia tidak sendirian. Gedung Pengadilan Negeri pusat kota pagi itu tampak lebih ramai dari biasanya. Wartawan dari berbagai media nasional telah berkumpul sejak pukul 7 pagi. Kamera dan mikrofon mengarah ke pintu utama, menanti kedatangan sosok yang dalam beberapa minggu terakhir menjadi sorotan publik. Letnan Raka Ardiansyah, saksi kunci dalam kasus korupsi megaproyek rumah sakit milik keluarga Surya Wibawa. Mobil dinas berhenti perlahan di depan gedung. Pintu terbuka dan Raka melangkah turun dengan pakaian sipil rapi, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Di belakangnya, 2 orang dari tim pengamanan mendampingi. Tak lama, Rani menyusul mengenakan kerudung krem dan gamis sederhana, berdiri tegak di sisi suaminya. Lampu kamera menyala bergantian. Mikrofon disodorkan ke depan wajah mereka. Pak Raka, bagaimana tanggapan Anda tentang desakan beberapa tokoh untuk meringankan hukuman Fikri? Apakah Anda merasa tekanan dari keluarga besar istri Anda? Benarkah dulu Anda hanya seorang kuli bangunan? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir deras seperti hujan batu. Tapi Raka tetap melangkah pelan sambil menunduk, tidak menjawab satupun. Saat mereka hampir masuk gedung, seorang wartawan meneriakkan kalimat yang membuat langkah Rani terhenti. Apakah benar Pak Surya sendiri pernah menyiramkan semen ke wajah Anda? Raka berhenti. Ia menoleh perlahan. Tatapannya dingin, namun suaranya tetap tenang. Saya tidak akan menjawab itu di luar ruang sidang. Kemudian ia melanjutkan langkah. Rani mengekor di belakangnya, menggenggam tas kecil dengan erat. Wajahnya menegang, namun ia berusaha tetap kuat. Di dalam ruang sidang, suasana begitu khidmat. Fikri duduk di kursi terdakwa, wajahnya jauh dari sombong seperti dulu. Wajah itu kini lebih pucat, matanya tampak lelah, dan senyumnya hilang sama sekali. Jaksa membacakan dakwaan panjang yang menjelaskan bagaimana Fikri memanipulasi laporan pengeluaran proyek, menggelembungkan harga bahan bangunan, serta menyuap pihak pengawas agar tutup mata. Dan kini kami hadirkan saksi utama, Letnan 1 Raka Ardiansyah. Seluruh mata tertuju pada Raka yang melangkah ke depan. Ia berdiri tegak di hadapan hakim, jaksa, dan tim pembela. Hakim bertanya, "Saksi, apakah saudara benar menyamar sebagai pekerja proyek demi penyelidikan kasus ini?" "Benar, Yang Mulia." "Apakah saudara menyaksikan langsung pertemuan-pertemuan antara terdakwa dengan pihak-pihak luar dalam transaksi ilegal?" "Saya tidak hanya menyaksikan, saya merekam. Saya juga menyimpan bukti fisik berupa dokumen dan audio yang diserahkan ke lembaga." "Dan apakah dalam proses penyamaran itu, saudara menerima perlakuan tidak pantas?" Raka terdiam sejenak. Ruangan menjadi sangat hening. Ia menoleh ke arah belakang, di mana Pak Surya dan Bu Ayu duduk bersama keluarga besar lainnya. Wajah mereka tegang. "Saya menerima banyak hinaan. Saya disiram semen oleh orang tua dari istri saya.
Bisik-bisik langsung terdengar dari pengunjung sidang. Namun Raka melanjutkan, tapi saya tidak datang untuk menuntut balas. Saya berdiri di sini untuk membela keadilan. Karena kejahatan bukan milik satu keluarga atau satu orang, tapi milik mereka yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Tepuk tangan nyaris terdengar, tapi cepat diredam oleh hakim. Cukup, persidangan belum selesai. Tim pembela mencoba membela Fikri, menyebut bahwa Fikri hanya mengikuti perintah pihak pengembang. Namun Raka menunjukkan bukti tambahan berupa email dan transfer pribadi yang dilakukan Fikri ke rekening luar negeri. Ruang sidang menjadi semakin berat. Semua bukti mengarah kuat ke Fikri sebagai pelaku utama. Saat sidang diskors untuk jeda makan siang, Rani duduk di bangku tunggu luar ruangan sambil menggenggam tangan Raka. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku tahu ini gak mudah, Mas. Tapi aku bangga banget. Raka tersenyum tipis. Kamu yang bikin aku bisa berdiri sampai sini, Rani. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku udah menyerah waktu disiram itu. Rani tertawa kecil, lalu bersandar di bahu suaminya. Tiba-tiba, Pak Surya datang menghampiri mereka. Wajahnya tampak letih. Raka, Rani, boleh bicara sebentar? Mereka berdiri. Pak Surya menghela napas panjang, lalu berkata, Aku minta maaf sekali lagi, Nak. Hari ini aku benar-benar melihat siapa kamu. Kamu tidak pernah bela diri, tapi kamu bela kebenaran. Dan aku bangga jadi ayah mertuamu. Air mata Rani kembali jatuh. Saya sudah lama maafkan Pak, kata Raka, suaranya serak. Yang saya harap, ke depan kita bisa berjalan sama-sama, bukan saling curiga. Bu Ayu juga mendekat. Kali ini ia meraih tangan Raka dan menggenggamnya erat. Terima kasih sudah jaga Rani dan tetap bertahan meski kami pernah begitu kejam. Mereka bertiga berpelukan. Tak ada kamera, tak ada tepuk tangan. Tapi pelukan itu lebih dari cukup untuk menyembuhkan luka bertahun-tahun. Sore harinya, sidang kembali digelar. Hakim menyatakan Fikri bersalah. Ia divonis 8 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah, dan pengembalian kerugian negara. Fikri hanya bisa tertunduk. Dan Raka berdiri diam, menghela napas pelan. Tugasnya selesai, tapi perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Sebulan setelah sidang besar itu usai, hidup Raka dan Rani mulai kembali ke ritme yang lebih tenang. Rumah kecil mereka tetap sederhana, namun kini lebih ramai dengan kunjungan orang-orang yang dulu meremehkan. Pak Surya dan Bu Ayu mulai sering datang, tidak lagi dengan sikap canggung, tapi dengan perhatian yang hangat. Bahkan keluarga besar yang dulu menolak Raka, satu persatu mulai melunak, apalagi setelah media menggambarkan sosok Raka sebagai pahlawan sunyi dalam pemberantasan korupsi. Namun, di balik ketenangan itu, datang sebuah surat resmi dengan cap negara. Raka membukanya di ruang tamu, sementara Rani sedang menyiram bunga di halaman depan. Ia membaca pelan, matanya menyipit, kemudian tertunduk diam. Rani melihat ekspresi suaminya berubah, lalu masuk dengan langkah cepat. Ada apa, Mas? Tanya Rani khawatir. Raka menyerahkan surat itu. Dari pusat, mereka ingin aku memimpin satuan baru, penempatan di luar Jawa. Operasi pengamanan proyek strategis negara. Rani membaca surat itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia tahu tugas seperti itu bukan hal kecil, berisiko, jauh, dan lama. Berapa lama? Tanyanya lirih. 6 bulan awal. Lalu evaluasi. Bisa lebih atau bisa selesai lebih cepat kalau aman. Rani menunduk. Tangannya menggenggam lengan Raka kuat-kuat. Aku takut, Mas. Raka membelai kepala istrinya dengan lembut. Aku juga, Rani. Tapi ini panggilan. Aku gak bisa diam saat negara butuh. Tapi aku gak akan pergi tanpa restumu. Rani menatap mata suaminya. Ada haru. Ada keberanian, tapi juga ada keteguhan. Kita baru nikah, Mas. Aku belum puas hidup sama Mas. Tapi kalau memang harus pergi, aku izinkan. Asal Mas janji,
Pulang dalam keadaan utuh. Raka mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku janji, Rani, aku akan pulang. Demi kamu. 2 minggu kemudian, Raka resmi berangkat. Upacara pelepasan dilakukan secara tertutup oleh satuan elit di markas pusat. Hanya keluarga inti yang diundang. Pak Surya dan Bu Ayu ikut hadir. Dan untuk pertama kalinya, mereka berdiri di sisi Raka bukan sebagai penghalang, tapi sebagai keluarga yang bangga. Saya titip anak saya lagi Raka, ucap Pak Surya sambil menepuk bahu menantunya. Raka tersenyum. Kali ini saya akan pulang sebagai suami, menantu, dan insya Allah calon ayah. Ucapan itu membuat semua mata membelalak. Rani tertawa kecil sambil mengangguk pelan. Iya, ayah. Ibu, aku positif hamil. Bu Ayu langsung memeluk Rani erat, tangisnya tumpah. Pak Surya menunduk, menahan emosi, lalu menatap Raka dengan sorot yang tak bisa dibantah. Jaga dirimu baik-baik. Ada 2 nyawa yang menunggumu pulang. Di lokasi penugasan, Raka tinggal di perbatasan hutan industri. Tugasnya berat, menjaga jalur distribusi logistik proyek strategis dari penyusup dan sabotas. Medan berat, sinyal buruk, dan nyawa selalu jadi taruhan. Namun di tengah semua itu, Raka tetap menyempatkan diri menulis surat panjang untuk Rani setiap malam Jumat. Surat-surat itu tidak berisi strategi atau laporan, tapi doa, rindu, dan janji. Rani membacanya sambil mengelus perutnya yang mulai membesar. Ia menyimpannya di kotak kayu, satu persatu, seperti harta karun paling berharga dalam hidupnya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Rani terbangun karena mimpi buruk. Ia bermimpi Raka terluka. Tangannya bergetar saat mencoba menghubungi, tapi sinyal ponselnya hilang. Ia menangis seharian, memeluk bantal, menunggu kabar. Namun 3 hari kemudian, surat datang. Tertulis dengan tangan, sedikit basah karena perjalanan. Aku baik-baik saja, Rani. Hujan deras membuat komunikasi terputus. Tapi aku tetap hidup, dan aku tetap mencintaimu. Rani mengelus perutnya, lalu berbisik. Dengar itu, nak, ayahmu masih jaga kita, meski dari jauh. 4 bulan kemudian, Raka pulang. Kulitnya lebih gelap, tubuhnya lebih kurus, tapi senyumnya tetap sama. Di bandara kecil itu, Rani menunggu sambil memegang perut besarnya. Saat melihat sosok Raka berjalan keluar dari gerbang, air matanya langsung jatuh. Mereka berlari kecil. Rani memeluk Raka seerat mungkin, seolah ingin memastikan ini bukan mimpi. Aku pulang, bisik Raka sambil mengelus kepala istrinya. Dan kamu makin cantik. Dan kamu makin hitam, jawab Rani sambil tertawa di sela tangisnya. Pak Surya dan Bu Ayu ikut menjemput. Kali ini mereka tak banyak berkata, hanya menatap menantu mereka dengan bangga. Raka akhirnya benar-benar pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke pelukan orang-orang yang dulu pernah melepasnya dalam luka dan kini menyambutnya dalam cinta. 3 bulan telah berlalu sejak Raka kembali dari penugasan. Suasana rumah mereka kini semakin hidup. Rani yang tengah hamil 8 bulan terlihat lebih ceria, meski terkadang tubuhnya lelah. Setiap pagi Raka menemaninya berjalan kaki di sekitar komplek, sambil membawa termos air hangat dan biskuit kesukaan Rani. Ia juga tak pernah absen mengantar Rani kontrol ke bidan terdekat. Kalau anak kita laki-laki, mau dikasih nama siapa, Mas? Tanya Rani suatu pagi, duduk di bangku taman kecil dekat rumah. Rafa, jawab Raka pelan. Kenapa Rafa? Singkatan dari nama kita. Raka dan Rani, ucapnya sambil tersenyum. Rani tertawa kecil, kalau cewek. Raka berpikir sejenak. Rasya, artinya perlindungan. Namun kebahagiaan yang sedang mereka rajut perlahan terusik ketika pada suatu malam, Raka menerima panggilan rahasia. Nomor itu berasal dari dalam satuan. Raka, kami butuh kamu. Suara di seberang terdengar berat. Ada satu tahanan yang kabur. Fikri, Raka terdiam. Suara itu seperti petir yang menggema kembali ke masa lalu. Bagaimana bisa? Tanyanya.
Diduga dia dibantu jaringan luar. Informasi terakhir, dia menyamar dan menghilang keluar kota. Tapi ada indikasi dia berencana balas dendam. Balas dendam? Raka mengulang, menatap jendela kamar yang mulai berembun. Iya, dan kamu Raka bisa jadi target. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil membersihkan pistol kecil peninggalan almarhum ayahnya, yang dulu juga seorang intel. Ia belum tahu apakah ia benar-benar dalam bahaya, tapi ia tahu satu hal, Rani dan calon anak mereka harus aman. Pagi harinya, Raka menghubungi seorang sahabat lamanya, Dimas, yang sekarang bertugas di Kesatuan Pengamanan Sipil. Dimas, aku butuh bantuan. Pantau rumah ini 24 jam, diam-diam. Jangan sampai Rani tahu. Dimas datang siang itu berpura-pura sebagai petugas penyedia jaringan internet. Ia memasang kamera kecil tersembunyi di beberapa sudut halaman dan pagar rumah. Di atap, sensor gerak terpasang. Namun rasa gelisah dalam hati Raka tak kunjung hilang. Seminggu kemudian, saat Rani sedang tidur siang, Raka duduk di ruang tamu, membaca laporan hasil investigasi terbaru. Dari dokumen itu, diketahui bahwa Fikri tidak hanya kabur, tapi kemungkinan besar menyamar dan menyusup ke dalam lingkungan relawan kesehatan yang sering datang ke wilayah mereka. Dia bisa saja menyamar sebagai siapapun. Gumam Raka, tangannya mengepal, dan ketakutan itu terbukti suatu sore. Saat Rani sedang memotong sayur di dapur, seseorang mengetuk pintu. Raka membuka dan di sana berdiri seorang pria muda dengan kotak obat dan rompi bertuliskan layanan kesehatan keliling. Selamat sore Pak, kami dari Posko Relawan Kesehatan. Boleh kami periksa tekanan darah ibu hamil di rumah ini? Tanyanya sopan, tapi Raka mengenali sorot mata itu. Ia pura-pura tersenyum, lalu memanggil Rani. Sayang, bisa bantu aku ambilkan air hangat di dapur? Rani mengangguk dan berlalu. Begitu pintu dapur tertutup, Raka menyergap pria itu ke dinding. Tangannya cepat menekan leher pria itu. Senjatanya mengarah ke pinggangnya yang tersembunyi di balik kotak obat. Kamu pikir aku gak kenal mata busukmu, Fikri? Pria itu tergagap. Topinya jatuh. Wajahnya memang berubah sedikit, dengan cambang tipis dan kacamata palsu. Tapi jelas, itu Fikri. Sst, jangan bikin keributan, bisik Fikri pelan, meski lehernya masih ditekan. Aku gak datang buat balas dendam, aku cuma mau satu hal. Apa? Tanya Raka tajam. Surat itu, surat yang kubuat sebelum aku ditahan. Kamu ambil dari mejaku waktu penggerbekan. Aku cuma mau itu. Raka mengernyit. Surat itu buat anakku, lanjut Fikri dengan suara melemah. Aku tahu aku bajingan, tapi anakku gak salah. Seketika tangan Raka melemah. Ia masih tetap waspada, tapi mulai melihat sisi lain dari pria yang selama ini ia benci. Kau punya anak? Fikri mengangguk. Anak kecil, umur 2 tahun. Ibunya tinggal di luar kota. Aku cuma mau surat itu sampai ke dia. Setelah itu, terserah kamu. Mau laporin, mau tembak aku di tempat, silakan. Raka menatapnya lama. Hatinya berkonflik. Tapi kemudian ia bicara pelan. Aku akan carikan surat itu. Tapi setelah ini kau harus menyerahkan diri. Fikri tertawa lirih. Menyerahkan diri itu mudah, Raka. Tapi menerima bahwa semua orang melihatku sebagai sampah, itu yang sulit. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara Rani memanggil. Mas, airnya udah aku taruh di meja ya. Fikri langsung mundur. Aku pergi sekarang. Besok aku datang lagi. Kalau surat itu nggak ada, aku anggap perjanjiannya batal. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri, diam, dengan dada berdegup keras. Malam harinya, Raka membuka kembali berkas-berkas lama yang ia simpan dalam brankas. Ia menemukan surat yang dimaksud. Surat lusuh dengan tulisan tangan yang ditujukan untuk seorang anak bernama Amara. Ia membaca isinya pelan, dan tanpa sadar, air matanya jatuh. Amara, ayahmu mungkin takkan dikenang sebagai orang baik. Tapi ayahmu pernah mencoba
meski gagal. Maafkan ayah. Raka menghela napas panjang. Lalu menyelipkan surat itu ke dalam amplop baru dan menulis dengan tangannya sendiri di bagian depan. Untuk Amara. Dari ayah. Diserahkan oleh orang yang pernah memaafkan. Pagi hari itu, langit tampak kelabu. Awan menggantung rendah dan angin berhembus lembut menyusuri sela-sela genteng rumah kecil milik Raka dan Rani. Di dalam, suasana sepi. Rani masih tertidur di kamar, tubuhnya mulai terasa berat menjelang hari-hari persalinan. Raka berdiri di depan kaca ruang tamu, mengenakan jaket hitam dan sepatu lapangan. Di tangannya tergenggam sebuah amplop lusuh berisi surat yang ditulis tangan oleh Fikri, seorang pria yang dulu menghancurkan kepercayaan publik, menghina keluarga Raka, dan kini muncul kembali dengan luka yang tak kalah dalam. Raka sudah membuat keputusan. Ia tidak akan menyerahkan Fikri ke pihak berwenang hari ini. Ia akan menemuinya. Sekali lagi, tanpa senjata, tanpa tim pengintai. Hanya satu pertemuan, hanya penyerahan surat, hanya akhir dari luka yang selama ini membebani hatinya. Tepat pukul 8 pagi, di sebuah pos ronda kosong di ujung kampung, Fikri duduk menunduk, mengenakan jaket biru tua dan masker wajah. Matanya lelah, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Raka melihatnya. Namun ada sesuatu di wajahnya yang berbeda. Bukan lagi kesombongan, tapi semacam kekosongan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang kehilangan segalanya. Raka datang sendiri, tanpa mobil, tanpa pengawalan. Ia duduk di hadapan Fikri, meletakkan amplop di atas meja kecil dari triplek yang mulai lapuk. "Ini suratnya," ucap Raka. Fikri meraihnya dengan pelan, membuka perlahan, dan membaca baris demi baris dengan mata bergetar. Bibirnya bergetar. Tangan yang memegang amplop itu mulai gemetar. Air matanya jatuh, tanpa suara. "Aku menulis ini waktu malam-malam di tahanan," gumam Fikri. "Aku pikir gak akan pernah bisa sampai ke anakku. Tapi kamu sampaikan." Raka mengangguk pelan. Dia masih kecil. Dan suatu hari, dia akan bertanya siapa ayahnya. Setidaknya, dia akan tahu ayahnya pernah mencoba jujur di detik terakhir. Fikri menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, tidak ada dendam di matanya. Hanya rasa kalah, dan rasa malu. "Aku salah, Raka. Bukan cuma soal korupsi, tapi soal cara aku melihat hidup. Aku kira uang bisa mengatur segalanya. Tapi sekarang, bahkan orang-orang di keluargaku gak mau lagi menyapa. Orang bisa berubah, Fikri. Tapi perubahan itu gak akan berarti kalau kamu cuma sembunyi," ucap Raka pelan. Menyerah bukan tentang kalah, tapi tentang mengakui bahwa hidup ini lebih besar dari ego kita. Fikri menghela napas panjang, lalu berdiri. "Bawa aku ke kantor polisi," katanya datar. Raka berdiri. "Kau yakin?" Fikri mengangguk. "Aku lelah lari." 30 menit kemudian, Raka menyerahkan Fikri secara pribadi ke pihak kepolisian setempat. Tak ada kamera, tak ada wartawan. Hanya catatan resmi dan sepucuk surat tambahan dari Raka yang menyatakan bahwa Fikri menyerahkan diri secara sadar, tanpa paksaan. Sore harinya, saat Raka pulang ke rumah, Rani sedang duduk di beranda, menyulam kain kecil yang akan ia jadikan bantal untuk bayi mereka. Wajahnya berseri melihat Raka datang. "Sudah selesai urusannya?" tanyanya. Raka duduk di sebelahnya. "Sudah." Dia menyerahkan diri. Rani menatap suaminya lama, lalu menggenggam tangannya erat. "Mas selalu bisa memilih jalan yang paling berani. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keikhlasan." Raka tersenyum. "Aku cuma gak mau anak kita nanti tumbuh di dunia yang penuh kebencian. Kalau aku mulai dari diriku, semoga itu cukup." Malam itu, hujan turun perlahan. Raka dan Rani duduk berdua di ruang tengah, membaca buku tentang nama-nama anak, memilih satu nama yang penuh makna dan harapan. Dan tepat pukul 2 dini hari, Rani menggenggam tangan Raka dengan keras, wajahnya tegang. "Mas, air ketubanku pecah." Raka terbelalak. "Sekarang?" "Iya." "Mas."
tolong." Aku mulai kontraksi. Tanpa panik, Raka langsung mengambil tas persalinan yang sudah disiapkan. Ia menghubungi bidan terdekat, lalu mengantar Rani ke klinik yang hanya 5 menit dari rumah. Perjalanan itu penuh isak, jeritan, dan pegangan tangan yang tak terputus. Dan 3 jam kemudian, suara tangis bayi pecah di dalam ruangan bersalin. "Selamat ya, Pak Raka, Bu Rani." Bayinya laki-laki, sehat, kuat. Raka menatap wajah mungil itu. Napasnya tercekat. Dunia seakan berhenti. Ia membisikkan nama itu ke telinga anaknya. "Rafa, selamat datang di dunia. Ayahmu pernah dihina, dijatuhkan, dan dilukai. Tapi sekarang, kau hadir untuk menjadi cahaya yang baru." Dan di luar jendela kecil klinik sederhana itu, mentari terbit dengan perlahan. Seakan ikut menyambut kehidupan yang baru dimulai. Suara tangis bayi mengisi rumah kecil itu hampir setiap malam. Tangis yang dulu hanya bisa dibayangkan, kini menjadi bagian dari hidup baru Raka dan Rani. Di atas ranjang mungil dekat jendela, terbaring seorang bayi laki-laki dengan kulit bersih, mata tajam seperti ayahnya, dan senyum lembut seperti ibunya. Rafa, nama itu terucap hampir setiap jam, seolah menjadi doa yang tak pernah berhenti. Rani masih tampak lemah, namun senyumnya selalu ada setiap kali menatap putranya. Ia menyusui Rafa dengan penuh kelembutan. Tangannya mengelus kepala mungil itu, sesekali menahan air mata bahagia yang jatuh tanpa diminta. Sementara Raka, hidupnya benar-benar berubah. Setiap malam ia bergantian menjaga Rafa, mengganti popok, membuatkan air hangat, bahkan menyuapi Rani saat sang istri belum sanggup berdiri. Lelaki yang dulu berdiri di balik adukan semen dan sorotan pistol, kini berlutut di depan tempat tidur, hanya untuk memastikan anaknya tidur nyenyak. Pagi itu, Raka mengangkat Rafa dari ranjang, lalu berjalan pelan ke taman kecil depan rumah. Sinar matahari pagi menyentuh daun-daun, dan suara burung terdengar samar dari kejauhan. "Lihat langit itu, Nak," bisik Raka sambil menggendong anaknya. "Langit itu saksi betapa keras hidup ayah dulu. Tapi kamu akan tumbuh di bawah langit yang lebih terang. Ayah janji." Rani berdiri di balik pintu, melihat pemandangan itu. Air matanya mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Beberapa minggu setelah kelahiran Rafa, kehidupan keluarga kecil itu mulai stabil. Para tetangga semakin sering datang membawa hadiah dan makanan. Bahkan beberapa keluarga dari pihak Suryawibawa mulai berkunjung, membawa bayi-bayi mereka juga. Yang paling mengejutkan adalah kedatangan Bu Ayu. Kali ini tanpa sopir, tanpa pembantu, hanya membawa tangan kosong dan wajah yang lebih hangat. "Rani, boleh ibu bantu mandikan cucu ibu?" Rani terpaku. Raka juga terdiam. Tapi kemudian Rani mengangguk pelan. Momen itu terasa sakral. Bu Ayu mendekat ke baskom kecil di ruang tengah, lalu membuka handuk Rafa dengan hati-hati. Tangannya yang dulu kaku kini berubah lembut, dan matanya menatap bayi mungil itu dengan penuh cinta. "Maaf ya, Rafa. Dulu nenek pernah terlalu keras pada ayahmu. Tapi kamu adalah titipan dari Allah yang nenek tidak akan sakiti." Tangis kecil terdengar dari Rani. Ia menutup mulut, menahan isak. Raka memeluk bahunya erat. Setelah acara itu, suasana rumah menjadi lebih hangat. Hubungan yang dulu retak perlahan terajut kembali. Pak Surya mulai rutin datang setiap Jumat, membawa buah tangan dan cerita-cerita ringan untuk Rani. Bahkan kadang menggendong Rafa sambil tersenyum, sesuatu yang dulu tak pernah mereka bayangkan. Namun, seperti hidup yang selalu menyimpan teka-teki, datang lagi satu kejutan yang tak disangka. Sore itu, sebuah undangan resmi dari lembaga tinggi negara datang ke rumah. Tertulis di atas kop surat, "Undangan Penghargaan Nasional untuk Dedikasi dan Pengabdian di Bidang Intelijen Negara." Raka menatap surat itu lama. Ia membacanya 2 kali, memastikan bahwa ia tidak salah paham. Rani mengambil surat itu dan ikut membaca. "Mereka mau beri penghargaan ke Mas?"
Raka mengangguk pelan. Iya, di Istana Negara. Bulan depan. Rani menutup mulutnya, matanya berbinar. Mas, ini luar biasa. Tapi Raka tidak langsung bersorak. Wajahnya justru berubah tenang, bahkan agak khawatir. Aku senang Rani, tapi aku juga takut. Karena ini artinya aku harus kembali masuk ke dunia yang dulu. Dunia di mana nama dan wajahku kembali dikenali. Rani menggenggam tangan suaminya. Kalau Mas pergi lagi untuk negara, aku akan tetap menunggu. Tapi jika Mas ingin jadi ayah biasa, jadi suami biasa, aku juga akan jadi istri yang setia di rumah ini. Raka menatapnya, lalu memeluk Rani dalam diam. Pelukan yang lama. Pelukan seorang pria yang sedang dihadapkan pada pilihan hidup. Antara kembali mengabdi untuk tanah air, atau tinggal dan menjaga rumah kecil yang kini menjadi dunianya. Malam itu, Raka menulis surat. Namun bukan surat laporan. Bukan untuk atasan. Tapi surat pribadi untuk Rafa, anaknya. Nah, suatu hari nanti kau akan tahu. Ayahmu pernah dianggap hina, pernah disiram semen, pernah dicaci maki karena dianggap tak pantas. Tapi semua itu tidak membuat ayah berhenti menjadi orang baik. Karena orang baik bukan dilihat dari seragamnya, tapi dari pilihannya untuk tetap jujur. Bahkan saat dihina. Kalau suatu hari kau besar dan kau ragu akan dirimu sendiri, ingatlah. Kau lahir dari dua orang yang pernah memilih untuk bertahan, meski dunia menolak mereka. Namamu Rafa bukan hanya nama, tapi doa. Dan di luar sana, bintang-bintang mulai bermunculan, menyala pelan di langit malam. Sama seperti semangat yang kembali menyala di hati Raka. Sebulan setelah menerima undangan resmi, Raka dan Rani akhirnya berkemas. Hari itu, pagi yang cerah menyelimuti kota kecil mereka. Sinar matahari menari di selatirai ruang tamu, sementara suara burung terdengar dari atap rumah tetangga. Rani sedang melipat pakaian Rafa ke dalam koper kecil, sesekali tersenyum saat melihat baju-baju mungil anak mereka. Mas, baju kotak-kotak Rafa dibawa nggak? Tanyanya sambil memegang baju warna biru laut yang menjadi favorit mereka. Bawa saja. Siapa tahu dia tampil juga di istana, jawab Raka sambil tertawa kecil, berdiri di dekat pintu dengan menggendong Rafa yang sedang menguap. Undangan dari Istana Negara adalah kehormatan besar, bukan hanya bagi Raka pribadi, tapi bagi keluarga kecil mereka yang pernah dihina, direndahkan, dan kini diangkat derajatnya oleh kebenaran yang akhirnya terbukti. Tiba di Jakarta, rombongan kecil mereka dijemput oleh staf resmi kementerian. Mereka ditempatkan di sebuah hotel bintang 5 di kawasan protokol. Rani tampak kagum saat memasuki kamar luas dengan jendela yang langsung menghadap ke Monumen Nasional. Mas, ini beneran ya? Kita tidur di tempat seperti ini? Bisiknya pelan. Raka hanya menggenggam tangannya. Kita pernah tidur di barak sempit dan panas, Ran. Jadi sekarang, kita nikmati yang Allah beri. Keesokan paginya, Raka mengenakan setelan resmi berwarna biru dongker dengan lambang negara di dada. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi. Ia tampak gagah, seperti prajurit negara pada umumnya. Namun di balik ketegasannya, ada tatapan lembut saat ia melihat Rani yang sedang mengendong Rafa, mengenakan baju putih kecil dan topi rajut. Rani terlihat cantik dengan kerudung krem dan gamis berwarna lembut. Sederhana, tapi meneduhkan. Saya deg-degan, bisik Rani saat mereka menaiki mobil menuju istana. Tenang aja. Aku juga, ucap Raka, tersenyum. Setibanya di Istana Negara, suasana sangat formal. Para tamu undangan duduk rapi di bawah tenda putih. Deretan pejabat tinggi negara, perwira militer, dan tokoh-tokoh penting hadir. Semua mata tertuju pada satu panggung megah dengan lambang Garuda di belakangnya. Nama Raka dipanggil ke podium oleh seorang ajudan presiden. Suasana langsung hening. Raka berdiri, langkahnya tegas. Ia berdiri di tengah panggung, menerima medali kehormatan langsung dari presiden. Kamera-kamera menyorot, tepuk tangan bergemuruh. Tapi Raka tak banyak bicara. Ia hanya menunduk dalam-dalam,
Menerima penghargaan itu bukan dengan bangga, tapi dengan penuh kerendahan hati. Usai menerima medali, ia dipersilakan menyampaikan sepatah dua kata. Suara Raka tenang, namun dalam. Saya menerima ini bukan sebagai bentuk keberhasilan, tapi sebagai pengingat bahwa kebenaran harus tetap dijaga, meski kita dihina, ditendang, bahkan dicemooh oleh orang yang kita hormati sendiri. Ia berhenti sejenak. Saya pernah berdiri sebagai kuli bangunan, menerima siraman semen, hanya karena saya dianggap tidak pantas mencintai seorang wanita. Tapi saya diam, karena saya tahu cinta dan kejujuran akan menemukan jalannya sendiri. Matanya menatap ke arah Rani dan Rafa yang duduk di kursi tamu kehormatan. Penghargaan ini saya persembahkan untuk istri saya, Rani, dan anak saya, Rafa. Mereka yang membuat saya tetap tegak, meski dunia mencoba menjatuhkan. Seluruh ruangan terdiam, lalu tepuk tangan membahana. Bahkan beberapa tamu terlihat menahan air mata. Usai acara, Raka dan keluarganya dihampiri banyak pejabat, tokoh media, dan organisasi sosial. Semua ingin mengenal lebih dekat sosok yang dulu hanya kuli bangunan, tapi kini menjadi simbol integritas dan keberanian. Namun Raka tetap tenang. Ia tak pernah terbawa sorotan. Ia tahu, ini hanya satu babak dari perjalanan hidupnya. Di tengah keramaian, Raka mendekati Pak Surya dan Bu Ayu yang juga hadir dengan wajah penuh bangga. Terima kasih sudah datang, Pak. Bu, ucapnya sambil mencium tangan mereka. Pak Surya memeluknya erat. Kamu bukan hanya menantu, kamu anak saya, Raka. Saya bangga, sangat bangga. Bu Ayu mengusap pipinya yang basah. Kalau dulu saya tahu kau seperti ini, saya tidak akan pernah menyiramkan apapun ke kepalamu, Nak. Tapi mungkin itu bagian dari takdir yang membawa kita ke sini. Raka tersenyum, lalu menggenggam tangan Rani. Bagian dari takdir dan ujian. Hari itu berakhir dengan makan malam bersama di taman istana. Rafa tertidur dalam dekapan Rani, sementara Raka duduk memandangi langit Jakarta yang malam itu dipenuhi cahaya. Dan di dadanya tergantung medali kecil berbentuk Garuda, simbol negara yang dulu ia bela dalam diam. Namun lebih dari segalanya, ada dua hal yang jauh lebih ia jaga. Istri yang pernah dihina karena mencintai pria kuli, dan anak kecil bernama Rafa, yang kelak akan belajar bahwa harga diri tidak datang dari status, tapi dari keberanian untuk tetap jujur, meski seluruh dunia meludahi kita. 2 bulan setelah menerima penghargaan di Istana Negara, nama Raka Ardiansyah makin dikenal luas. Tidak hanya sebagai intel pemberani yang membongkar kasus korupsi besar, tapi juga sebagai simbol dari kesederhanaan yang penuh harga diri. Banyak media ingin mewawancarainya. Beberapa universitas mengundangnya sebagai pembicara. Bahkan pihak rumah sakit milik keluarga Pak Surya menawarinya posisi strategis di bidang keamanan internal. Namun Raka tetap menolak semua sorotan itu dengan tenang. Aku hanya ingin menjadi ayah yang utuh dan suami yang hadir, ucapnya kepada Rani suatu sore, di beranda rumah mereka yang kini direnovasi menjadi lebih luas. Rani mengangguk. Dan kami cukup bangga, Mas. Kami gak butuh kemewahan. Kami hanya butuh kehadiran Mas di samping kami setiap hari. Kini, Rafa sudah berusia 3 bulan. Ia mulai bisa tertawa dan menggenggam jari ayahnya dengan kuat. Setiap pagi, Raka menggendong Rafa berkeliling halaman, memperkenalkannya pada tanaman, burung, dan suara angin. Ini bunga melati. Wangi dan sederhana, tapi tahan cuaca apapun, kata Raka sambil menunjuk tanaman kecil di pojok pagar. Rani tertawa dari dapur. Itu perumpamaan buat siapa? Buat ayahnya atau anaknya? Dua-duanya, jawab Raka sambil mencium pipi Rafa. Suatu siang, telepon rumah berdering. Rani mengangkat, lalu wajahnya berubah kaku. Mas, ini dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Mereka minta Mas hadir jadi pembicara utama di upacara kelulusan tahun ini. Raka diam sejenak, lalu mengambil ponsel dan menerima panggilan lanjutan.
Letnan Raka, kami tidak ingin menekan. Tapi tahun ini, lulusan kami perlu melihat contoh nyata. Bukan dari cerita di buku, tapi dari seseorang yang pernah jatuh, dihina, tapi tetap tegak dengan kebenaran. Raka menatap Rani yang mengangguk lembut. Baik, saya akan datang, jawab Raka. Di hari upacara, Raka berdiri di podium depan ratusan taruna muda. Semua mengenakan seragam rapi, wajah-wajah yang masih dipenuhi idealisme dan semangat tinggi. Raka tidak membawa naskah. Ia hanya membawa satu lembar foto lusuh. Foto dirinya saat masih menyamar, mengenakan topi sobek, kaos kotor, dan wajah penuh adukan semen. Lihat foto ini, ucapnya sambil mengangkat foto itu tinggi-tinggi. Inilah saya, sebelum kalian tahu saya siapa. Dulu saya disebut hina, dikatakan tak pantas, disiram di depan umum. Tapi saya tidak membalas, saya tidak membenci, karena saya tahu dalam dunia kita, kadang tugas paling penting justru mengharuskan kita diam. Dan tetap jujur. Semua taruna terdiam. Beberapa mulai menunduk, menghayati kalimat demi kalimat. Jangan pernah cari penghormatan dari pangkat, tapi dari perbuatan. Karena pangkat bisa dicopot, tapi harga diri hanya hilang jika kalian melepaskannya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh setelah pidato itu selesai. Para taruna berdiri, memberi hormat. Tapi Raka hanya menunduk pelan, lalu turun dari podium dan kembali ke rumah. Kepangkuan keluarga kecilnya yang menjadi alasan dari semua keberaniannya. Beberapa hari setelah acara itu, datang sebuah surat undangan dari stasiun televisi nasional. Kali ini bukan untuk wawancara, tapi untuk menerima penghargaan inspirasi nasional. Mas, ini nggak apa-apa diambil, tanya Rani. Raka menatap surat itu lama, lalu tersenyum. Ambil. Tapi bukan untukku. Rani bingung. Untuk siapa? Raka memegang tangan Rani. Untuk kamu, untuk hari kamu ditarik ibumu sambil menangis karena pilih pria miskin. Untuk malam kamu begadang sendirian saat aku tugas. Untuk waktu kamu sembunyikan air mata karena dengar orang hina kita. Rani menunduk, bahunya bergetar. Mas, aku lakukan itu semua karena aku tahu Mas gak pernah tinggalin aku. Raka mengangguk. Maka semua penghargaan ini milikmu juga. Malam itu, saat nama Raka diumumkan sebagai penerima penghargaan inspirasi nasional, ia berjalan ke panggung bukan sendiri, tapi menggandeng Rani dan menggendong Rafa di depan kamera nasional. Sorak penonton pecah. Namun Raka tetap sederhana. Malam ini, izinkan saya tidak pidato panjang. Saya hanya ingin berkata, setiap orang punya masa lalu yang pahit, tapi jangan biarkan masa lalu itu menentukan siapa kita. Biarkan keteguhan hati dan cinta yang tulus menuntun kita ke masa depan yang lebih baik. Esoknya, saat Raka berjalan di pasar membeli sayur, seorang pemuda menghampirinya. Mas Raka ya? Yang pernah dihina waktu jadi kuli. Raka menoleh. Iya saya. Pemuda itu tersenyum. Saya dulu saksinya Mas. Waktu Mas disiram itu, saya nonton diam-diam. Saya malu gak bantu. Tapi sekarang, saya bangga pernah menyaksikan orang kuat sepertimu. Raka mengangguk, menepuk bahu pemuda itu. Tak perlu malu, Dek. Yang penting, sekarang kita semua belajar. Raka lalu melanjutkan langkahnya, membawa kantong berisi bayam, tahu, dan pisang untuk sarapan Rafa. Dan dunia terus berjalan. Tapi nama Raka Ardiansyah tak lagi dikenal sebagai kuli bangunan, melainkan sebagai simbol dari harga diri, cinta sejati, dan keberanian untuk tetap jujur, meski dipermalukan. Rumah sederhana Raka dan Rani kini terasa seperti pusat kunjungan. Bukan karena ramai oleh tamu penting, melainkan karena banyak orang datang hanya untuk mendengar cerita tentang kesabaran, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana kebenaran akhirnya menang. Rafa tumbuh cepat. Dalam usia hampir setahun, ia sudah bisa berjalan tertatih-tatih sambil memegang tangan ayahnya. Suaranya yang cerewet mengisi setiap sudut rumah. Tawa Rani dan Raka tak pernah henti, seolah setiap langkah kecil Rafa adalah hadiah dari langit.
Tapi kebahagiaan itu tidak hanya menyentuh mereka berdua. Pak Surya dan Bu Ayu, orang tua Rani yang dulu menjadi tokoh utama dalam luka Raka, kini menjadi pengunjung rutin rumah itu setiap akhir pekan. Pak Surya bahkan sering menggendong Rafa sambil berjalan keliling pekarangan, memperlihatkan tanaman yang ia bawa dari rumahnya. Dan Bu Ayu, yang dulu tak segan menyiramkan semen ke kepala Raka, kini justru membawa kaldu ayam hangat dan ramuan herbal untuk menjaga kesehatan menantunya. Hari itu, sebuah momen yang tak disangka terjadi. Pak Surya memanggil Raka ke teras belakang sambil membawa 2 gelas teh panas. Mereka duduk berdua di kursi rotan yang menghadap ke kebun kecil milik Raka. Raka, kau tahu nggak? Waktu aku pertama kali lihat kamu bawa gerobak semen di proyek itu, yang ada di pikiranku cuma satu, hina. Raka diam. Ia menatap cangkirnya, tak ingin memotong. Tapi sekarang, aku sadar, yang hina itu bukan profesimu, tapi hatiku yang kotor. Pak Surya menunduk, suaranya bergetar. Setiap malam aku masih terbayang waktu aku menyiram kepala kamu, dan kamu tetap berdiri diam. Gak membalas, gak melawan, hanya menahan, demi anakku. Suasana teras jadi hening. Kalau bisa aku putar waktu, Rak. Aku ingin datang ke proyek itu dan menggantikan posisimu berdiri di bawah ember itu. Biar aku yang dihina. Biar aku yang dipermalukan. Biar kamu tetap dihormati sejak awal. Raka tersenyum pelan. Ia mengangkat kepalanya, menatap pria yang dulu membuat luka terdalam dalam hidupnya, dan kini menangis karena penyesalan. Pak, ucap Raka lembut. Kalau waktu bisa diulang, mungkin saya gak akan pernah nikahi Rani. Pak Surya menoleh cepat, matanya terbelalak. Tapi karena waktu gak bisa diulang, maka saya bersyukur semua itu terjadi. Karena dari situ, saya belajar arti kesabaran. Dan Pak pun belajar arti menilai seseorang dari hatinya, bukan bajunya. Pak Surya mengangguk pelan, lalu menepuk paha Raka, tertawa lirih meski air matanya belum kering. Kamu memang lelaki yang luar biasa, Raka. Saya bukan hanya bangga, saya malu pada diriku sendiri. Sore harinya, Bu Ayu mengajak Rani duduk di ruang tengah. Di pangkuannya, Rafa sedang asyik mengunyah biskuit, sambil menggenggam jari neneknya. Rani, ucap Bu Ayu pelan. Ibu dulu sering merasa, ibu itu hebat. Ibu pikir, wanita sepertimu pantasnya menikah dengan anak pejabat, anak orang kaya, yang tinggal di rumah mewah. Rani tersenyum, mengusap tangan ibunya. Tapi ternyata, anak ibu justru paling bahagia saat hidup sederhana bersama orang yang pernah kalian usir. Bu Ayu mengangguk. Dan ibu merasa sangat beruntung, karena Allah masih beri kesempatan untuk melihat semua ini. Ibu gak dihukum dengan kehilangan, tapi diberi waktu untuk berubah. Rani tak sanggup menahan air matanya. Ia memeluk ibunya erat. Pelukan yang dulu dingin, kini hangat. Pelukan yang dulu diseret paksa keluar proyek, kini diganti dengan tangan yang menggenggam erat karena sayang. Di malam harinya, Raka, Rani, dan Rafa duduk di halaman belakang rumah. Bintang-bintang menghiasi langit. Angin bertiup lembut membawa suara jangkrik dari kejauhan. Mas, ucap Rani pelan, kita pernah di titik paling rendah. Tapi lihat kita sekarang. Raka mengangguk. Ternyata benar ya Ran. Kadang, kehinaan di mata manusia justru adalah jalan menuju kemuliaan di mata Allah. Rani menyender di bahu Raka. Rafa tertidur di pangkuannya, bibir mungilnya masih menyusu. Kalau Rafa nanti besar, bisik Rani, dan dia nanya, kenapa dulu ayahnya pernah dihina, pernah disiram, pernah ditolak? Apa yang akan Mas jawab? Raka menatap langit. Aku akan bilang, karena waktu itu dunia belum siap menerima laki-laki seperti ayahmu. Tapi ayahmu gak marah. Ayahmu cuma nunggu sampai semua orang sadar siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Dan malam itu, di bawah bintang yang menyala terang, rumah kecil itu dipenuhi rasa syukur yang tak terbendung. Tak ada luka yang tidak bisa sembuh.
Asal kita cukup sabar dan tetap teguh berjalan di jalan yang benar. 1 tahun telah berlalu sejak Rafa lahir. Waktu berjalan cepat, tapi setiap langkah kecil di rumah Raka dan Rani terasa seperti hadiah yang tidak ternilai. Rafa kini sudah bisa berlari kecil, tertawa sambil memeluk kaki ayahnya, atau duduk di pangkuan ibunya sambil mengoceh tak jelas. Rumah sederhana mereka kini sudah direnovasi menjadi 2 lantai, namun masih menyisakan taman kecil dan kursi kayu di depan rumah, tempat favorit mereka untuk duduk bersama menikmati sore. Hidup mereka tidak mewah, tapi cukup, dan lebih dari segalanya, damai. Di dinding ruang tamu, terpasang figura kecil berisi potret lama. Foto Raka mengenakan topi sobek dan kaos lusuh saat menyamar sebagai kuli. Di bawahnya ada tulisan tangan Rani. Dari sini semuanya bermula, dari luka jadi cahaya. Suatu pagi, Pak Surya datang membawa map besar. Wajahnya tampak serius. Setelah menyeruput teh hangat buatan Rani, ia menyodorkan map itu ke Raka. Aku ingin kamu bantu aku, Raka. Raka membuka map itu perlahan. Di dalamnya, rencana pembangunan rumah sakit baru. Bukan rumah sakit mewah, tapi rumah sakit bersubsidi untuk masyarakat kecil. Aku ingin bangun ini. Tapi kali ini, aku ingin semua transparan. Dan aku ingin kamu yang pegang pengawasan sistem keamanannya. Raka memandangi map itu dalam-dalam. Pak yakin, saya orang yang tepat? Pak Surya menatapnya dengan tegas. Karena kamu pernah diawasi, dicurigai, dan dikhianati, maka kamu tahu betul artinya menjaga. Saya butuh orang yang jujur, bukan hanya ahli. Raka menoleh pada Rani, lalu kembali menatap ayah mertuanya. Kalau begitu, saya terima, Pak. Tapi dengan satu syarat. Apa? Proyek ini harus benar-benar memihak rakyat kecil. Jangan ada satu pun dari keluarga kita yang bermain-main dengan dana. Sekali saya curiga, saya lepas tangan. Pak Surya tersenyum, setuju. Dan kesepakatan itu menjadi babak baru bagi mereka. Sebuah rekonsiliasi yang bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk negeri yang lebih baik. Malam itu, saat semua telah tidur, Raka duduk sendirian di teras rumah. Angin malam lembut membelai wajahnya. Ia membuka kembali surat lama dari ibunya yang sudah meninggal sejak ia remaja. Surat itu selalu ia simpan di dalam laci, dan hanya dibuka saat hatinya penuh rasa. Nak, mungkin kau akan dibenci karena miskin, dihina karena tak punya gelar, tapi jangan pernah jual harga dirimu hanya agar kau diterima. Karena Allah menilai dari dalam, bukan dari luar. Dan jika kau jatuh cinta, cintailah orang yang melihatmu dari hati, bukan dari sepatumu. Ibu percaya, kau akan jadi lelaki yang bukan hanya kuat, tapi juga pemaaf. Raka menutup surat itu perlahan. Air matanya menetes, namun bukan karena sedih, tapi karena semua yang ibunya tulis terbukti satu persatu. Ia menatap langit malam dan berkata pelan, "Bu, aku gak jadi dendam, aku gak jadi marah. Aku hanya ingin hidup damai." Seperti yang ibu ajarkan. Keesokan harinya, Raka mengajak Rani dan Rafa ke proyek pembangunan rumah sakit baru. Di sana, para pekerja menyambut mereka dengan hormat. Tidak ada yang tahu siapa Raka secara lengkap. Tapi semua tahu bahwa pria itu bukan sekadar pengawas. Ia pernah jadi salah satu dari mereka. Di tengah-tengah proyek yang masih setengah jadi, Raka berdiri sambil menggendong Rafa. Ia menunjukkan ke arah struktur bangunan yang mulai berdiri. "Lihat itu, Nak. Nanti di sana akan ada ruang bersalin. Akan banyak bayi seperti kamu lahir dengan selamat. Dan mereka gak perlu takut soal biaya. Karena ini untuk mereka." Rani tersenyum. "Mas, kita bukan cuma bangun rumah, kita bangun harapan. Dan ketika rumah sakit itu selesai setahun kemudian, nama yang terukir di dinding depan bukanlah nama besar, bukan nama keluarga Suryawibawa, tapi sebuah nama kecil yang dulu dianggap hina. Rumah Sehat Ardiansyah. Untuk mereka yang pernah dilukai, tapi memilih menyembuhkan. Itulah kalimat yang terukir tepat di bawah nama bangunan itu. Dan saat grand opening,
Rafa yang kini sudah berusia 2 tahun berlari ke pelukan ayahnya di tengah sambutan para tamu. "Abi, rumah sakit Abi." Raka tersenyum, lalu menggendong Rafa tinggi ke udara. "Ah iya nak, tapi ini bukan rumah sakit Abi. Ini milik semua orang yang ingin hidup lebih baik." Dan di balik sambutan, di balik lampu sorot, dan di balik semua keharuan, ada sepasang mata yang menatap penuh cinta. Rani. Wanita yang dulu ditarik paksa karena mencintai kuli bangunan. Wanita yang dulu menangis karena keluarganya menolak pilihannya. Kini berdiri sebagai istri dari pria yang tak pernah membalas hinaan dengan kebencian. Karena cinta sejati tidak butuh pembuktian dengan harta, tapi dibuktikan lewat kesetiaan saat dihina dan ketulusan saat dimaafkan. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.